Pada 1 Februari 1978, untuk pertama kalinya sosok wanita Afrika Amerika menjadi tampilan di perangko Amerika Serikat. Bukan sekedar tempelan pada amplop surat, sosok Harriet Tubman yang dijadikan sebagai tampilan perangko merupakan simbol bahwa kontribusinya dalam permusnahan perbudakan diakui oleh sejarah. Harriet Tubman adalah tokoh tunggal dari gerakan penghapusan perbudakan. Tubman sendiri adalah seorang budak yang lolos dari penahanan di Maryland dan melakukan setidaknya 19 perjalanan untuk membebaskan banyak budak. Pada akhir 1850, setelah mendengar kabar salah seorang keponakannya akan dijual, Tubman kembali ke selatan. Ia memulai misi pertama untuk membantu budak lain melarikan diri. Tubman diperkirakan telah membantu beberapa ratus budak kabur dan membantu mereka menemukan kebebasan di Kanada. Selama Perang Saudara Amerika Serikat, Tubman juga berhasil membebaskan 700 budak ketika dia memimpin pasukan dalam serangan di Combahee Ferry, South Carolina. Meskipun Tubman memiliki uang yang terbatas, ia berusaha menampung dan memberi makan orang miskin. Tubman juga menjadi tokoh penting dalam perjuangan hak pilih perempuan. Terlepas dari upaya luar biasa ini, Tubman tidak menerima dana pensiun untuk jasanya dalam perang. Pada tahun 1889, Tubman meninggal tanpa banyak orang yang tahu jasanya. Renungkanlah, Tuhan menyediakan berkat dan mukjizatnya bagi orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu, janganlah pernah menahan kebaikan bagi sesama. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan Tuhan memberkati kita. Semasa pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus terus bergerak dalam pelayanan kepada semua komunitas manusia. Yesus bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani semua orang, sehingga dimanapun berada banyak orang mengikutinya. Artinya, Tuhan Yesus memelihara baik tubuh maupun jiwa umatnya. Inilah panggilan Tuhan bagi gerejanya, memiliki hati yang penuh belas kasih, bermurah hati, dan melakukan perbuatan baik yang ditandai dengan tindakan memberi. Melayani sesama dengan memberi adalah bukti kita telah meneladani Kristus. Mari kita baca dan kita perhatikan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Alkitab mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudaraku sekalian, Rasul Paulus mengajar kita bahwa jika kita ingin memenuhi hukum Kristus Yesus, maka kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Kita harus saling membantu dengan tolong-menolong antar sesama, utamanya antar sesama anggota jemaat, dan melayani firman Tuhan, maka implementasi hukum Kristus semakin nyata bagi banyak orang. Kita harus membantu orang lain, terlebih dalam mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, membantu mereka untuk lepas dari perhambaan dosa. Kita harus memperkenalkan mereka kepada kasih Yesus Kristus yang telah mati untuk semua manusia tanpa terkecuali. Sehingga melalui pekabaran yang kita sampaikan, orang-orang yang belum mengenal kebenaran boleh dimerdekakan dari kuasa dosa, sama seperti Tubman membantu sesamanya untuk melepaskan diri dari perbudakan. Demikian kita sebagai umat Tuhan membantu orang lain bebas dari perhambaan dosa. Kiranya Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya yang indah untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Kami dari Fisjak Media Ministry, Tuhan memberkati.